Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku, Wanto ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya. Akhir-akhir ini kemarin saya mencoba membuat rangkaian mixer. Di sini tertulis komentar, ini hanya stiker. Ini mixer untuk mencampurkan dua kiprok menjadi satu pada Suzuki Address. Setelah saya melalui beberapa tahap pengujian skema ya, kemarin beberapa kali saya ubah karena saya kurang puas. Ini adalah rangkaian skema yang terakhir menurut saya yang cukup puas, cukup pas untuk kendaraan ini. Voltasenya yang saya dapat cukup pas. Nanti saya tunjukkan. Ini saya terangkan dulu. Colokan bagian ini adalah input dari spool. Ini ketemu kiprok 1 dan ini ketemu kiprok 2. Kemudian ini menuju ke soket utama. Kemudian di sini ada fuse atau sekring untuk lampu. Ya, ini sekring untuk lampu. Kiprok jenis ini kan H-wave ya. Kiprok jenis ini adalah H-wave separuh gelombang, dan ini juga separuh gelombang. Untuk H-wave atau separuh gelombang Anda bisa mencari referensi di YouTuber lain ya, yang tentunya yang elektronika, apa itu H-wave dan apa itu full wave, mungkin bisa kalian cari di video-video kawan-kawan lain. Tapi sedikit saya terangkan ya, wave itu adalah separuh gelombang, dimana dari gelombang separuhnya untuk positif, gelombang separuhnya untuk lampu ya, untuk aki separuh, untuk lampu separuh. Jadi mungkin nanti saya jelaskan sedikitnya. Tapi oke, saya jelaskan dulu ya. Ini sedikit saya jelaskan ya. Ini spool ya, namanya AC. AC itu kan harusnya bolak-balik ya. Itu orang sih. Ya, AC itu namanya AC itu bolak-balik harusnya. Kadang sini positif, sini bisa jadi positif, sini negatif, ini bisa jadi negatif gitu ya. Positif negatif. Ketika berputar magnetnya, ini jadi positif, ini negatif ya. Ini ada garis tengah. Ini kalau menjadi positif ya, ini kemudian turun menjadi negatif, menjadi positif, menjadi negatif, menjadi positif, menjadi negatif gitu ya. Ini positif, ini negatif gitu ya. Terus yang ini juga bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif ya, bisa menjadi positif, menjadi negatif, menjadi positif gitu ya. Ini namanya gelombang AC ya. Gelombang AC itu seperti ini. Apa namanya, gelombangnya itu acak ya. Yang kabel sini itu bisa menjadi positif negatif, sini juga. Oke.
Kemudian saya jelaskan untuk H-wave. H-wave namanya H-wave itu ya. Ini spool AC nih. Ini garis 0 body ya. Ketika ini menjadi positif, gelombangnya seperti ini turun menjadi ini, turun 0, hilang, positif lagi, ini menjadi positif. Aki separuh gelombang, ada jeda di sini. Lah ada jeda di sini, itu kan nggak ada strom ya yang positif. Stromnya kemana? Stromnya ke negatif lampu. Lampu ini negatif, bukan positif ya, karena kabelnya ini kan groundingnya jadikan satu. Ketika ini menjadi negatif, maka si grounding 0 ini menjadi positifnya itu. Jadi ini menjadi negatif, ini turun begini menjadi negatif, menuju ke sini, menuju ke lampu. Ini juga menuju ke lampu. Jadi gelombangnya itu separuh-separuh, separuh untuk aki, separuh lagi untuk lampu, tapi lampunya menjadi negatif. Inilah yang namanya dinamakan H-wave. Gelombangnya cuma separuh menuju ke aki, hilang, dan separuh lagi menuju ke lampu. Lampu hilang menuju ke aki. Jadi gelombangnya itu cuma separuh. Pasokannya itu gantian, masuk lampu, gantian masuk aki, gantian masuk lampu. Itu jadi H-wave itu seperti itu yang saya ketahui ya, dan yang sudah saya amati seperti itu. Jadi makanya saya menggunakan 2 kiprok ini untuk menutupi si jeda yang rongga ini, yang enggak ada positifnya ini. Maka saya tutupi menggunakan satu lagi, menggunakan bantuan si mixer ini ya, mixer kiprok. Namanya mixer kiprok. Banyak di video-video yang lain yang sudah praktek seperti ini berhasil ya. Mungkin di blog-blog lain juga ada yang membahas tentang ini, banyak yang berhasil juga, awet juga. Jadi yang ini, yang satunya, yang kiprok satunya lagi ini untuk menutupi si ini. Nanti ini menjadi positifnya itu penuh, positif dan positif. Terus lampu kemana? Lampu ya ikut ini, nanti ikut ini, ikut positifnya ini. Lah yang negatif ini kemana? Ini saya buang, ini nggak saya pakai. Negatifnya di setiap kiprok ini udah nggak saya pakai itu. Jadi cuman positifnya ini digabung menjadi sama positifnya ini dijadikan satu sehingga menjadi full wave. Separuhnya lagi dilarikan lagi langsung ke positif. Dia kalau mau lari lagi ke sini, langsung dilarikan ke sini lagi, sehingga menjadi positifnya full wave, positifnya menjadi gelombang penuh, itu maksud saya. Nah terus lampu nanti ikut kemana? Ya ikut ke sini, ya kan? Ini nanti di dalamnya ada rangkaian lagi untuk membagi, memisah, supaya si aki tidak langsung menyalakan lampu. Ada pembatas namanya dioda, dapatnya di sini. Nanti skemanya ada, saya tunjukkan nanti ya. Oke.
Sekarang udah jelas di sini ya. Oke, sekarang kita pasang. Oke, bentuknya seperti ini, wujudnya seperti ini. Yang dari spool menuju ke mixer, kemudian mixer menuju ke kiprok satu dan satunya soket utama ya, ringkas ya. Kita coba. Sebetulnya sudah saya coba ini. Oke. Lampunya pakai saklar ya. Dapat 13,5. Apalagi jadi lampu nggak langsung nyala ketika dikontaknya. Starter baru nyala. Oke. Untuk saat idle lampu utama sedikit getar saat, maksudnya sedikit berkedip ketika di lampu jauh, karena lampu jauh agak berat ya. 42 watt. Tapi kadang halus, tapi kalau di lampu dekat halus. Beda lagi dengan kiprok yang seri apa ya namanya, series ya, itu lebih stabil lagi, tapi masih ada kendala. Oh iya, sekarang saya coba tanpa aki ya.
Oke, ini saya lepas, kemudian di selah. Apakah bisa? Bisa lah. Saya nyala. Dapat berapa? 10 volt. Lampu jauh 7 volt, 8 volt. Lampu dekat 10 volt. Tapi kalau digas 14,1. Oke. Jadi kalau untuk penggunaan tanpa aki ini masih bisa ya, karena dengan full wave. Untuk full wave yang Kiprok NMAX sudah saya upload di video sebelumnya. Cuman Kiprok full wave tanpa converter atau tanpa kapasitor tidak bisa diselah ya. Si motor tidak bisa diselah menggunakan kaki karena tanpa kapasitor. Tapi kalau ini bisa karena menggunakan kapasitor di dalam sini. Gitu. Kelebihan kekurangan Kiprok 2 double Kiprok ini apa ya? Saya coba beberapa bulan ini masih aman sih, nggak ada kekurangannya. Cuman bagian sini ini agak panas nih, karena dia tipenya kan tipe Sun. Si Kiprok HWave ini tipenya Sun, tipenya sedikit mengonsletkan pada spool ya. Dan ini hangat, ini panas nih nanti. Kalau dipakai lama ini panas karena dioda di sini cukup panas. Ya namanya dipakai ya, panas wajar lah, yang penting nggak terbakar. Ya panasnya paling berapa derajat. Elektronik itu mungkin amannya sekitar 80 ya, 80 derajatan dia masih aman. Kiproknya juga hangat gitu, tapi menurut saya ini aman. Ini adalah alternatif lain selain menggunakan Kiprok NMAX atau Kiprok Mega Pro ya. Ini alternatif. Kalau soal biaya, sama-sama biaya ya, tapi ini hanya untuk apa yang namanya, ini hanya ide-ide lain itu ya. Untuk Anda sekalian terserah mau pakai yang mana, mau pakai cara ini bisa, mau pakai cara full wave dengan Kiprok NMAX juga bisa. Oke. Apalagi ya, saya kira cukup demikian ya video dari saya soal Kiprok, pembuatan mixer Kiprok ya, dan Kiprok ganda ini.
Oh iya, ini alasan saya kenapa nggak pakai kontak langsung nyala ya. Ya, saya nggak pakai kontak langsung nyala lampunya karena yang sudah saya coba kemarin ya, dengan cara metode di kontak langsung nyala, ini si ECU itu saking pekanya dengan sensor voltase itu, ketika di kontak seperti ini pada pagi hari, dia itu menunjukkan bahwa si aki ini ada kendala, yaitu aki mengalami drop atau sowak. Jadi si ECU ini taunya aki ini sedang sowak, padahal aki ini sedang dipakai untuk lampu. Itu jadi setiap habis parkir atau pada pagi hari, begitu dikontak ini menyala mil dengan kode aki error. Itu jadinya sempat saya ubah menjadi aki yang besar ya, aki yang tadi yang besar, tapi tetap sama saja seperti itu. Begitu dikontak ini menunjukkan error. Makanya di sini saya menggunakan metode mesin nyala lampu nyala, sehingga si lampu tidak membebani aki. Dan kondisi seperti ini aki tetap menurut saya nggak terganggu ya, aki nggak terganggu dengan lampu, malah lebih optimal seperti ini. Kontak, lampu nyala ketika mesin nyala. Ini pertama kali 12 volt, lama-lama nanti 14, 13,6 lah ya. Dengan metode ini saya sudah pernah mencoba tanpa aki, jalan menuju ke Parangtritis dulu, pulang pergi pulang aman. Cuman kendalanya lampunya kedip-kedip gitu, jadi masih ada kekurangan sedikit. Oke, itu ya sedikit informasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.